Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari, kita akan sama-sama kenalan dengan izhar atau disebut juga dengan izhar halqi. Dan bahan ajar yang akan saya gunakan untuk pembelajaran tema ini saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Mari kita awali pembelajaran tema izhar ini dengan memperhatikan contohnya terlebih dahulu. Dalam potongan ayat di surat Al-Maidah ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahyaha nun sakinah, nun sukun, nun mati pada kata waman ahyaha dibaca dengan jelas, terdengar jelas bunyi n-nya, waman ahyaha. Hukum bacaannya dalam ilmu tajwid disebut dengan izhar. Nun mati pada kata waman ahyaha dibaca dengan jelas, hukum bacaannya dalam ilmu tajwid disebut dengan izhar. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari saat ini. Sekarang kita pelajari kaidah atau rumus praktisnya. Kapan nun sukun, nun sakinah, nun mati dibaca dengan hukum izhar. Ya. Perhatikan rumus praktisnya. Nun sakinah atau nun sukun, nun mati dibaca dengan hukum izhar, dibaca izhar apabila bertemu dengan 6 huruf. Bertemu dengan 6 huruf. Keenam huruf yang dimaksud adalah yang pertama hamzah. Yang pertama hamzah. Hamzahnya bisa tampil dalam bentuk kepala huruf ain atau bisa juga tampil dalam bentuk huruf alif. Ini sama-sama hamzah. Ini huruf yang pertama. Yang kedua adalah huruf H. Yang ketiga huruf ain. Yang keempat huruf H. Yang kelima huruf ghain. Dan yang keenam adalah huruf kha. Apabila ada nun sakinah, ada nun sukun atau tanwin, berlaku juga untuk tanwin, bertemu dengan huruf yang 6 yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, maka bunyi nunnya baik pada nun sukun atau tanwin harus dibaca dengan jelas. Hukum bacaannya disebut dengan izhar. Baik, sekarang kita
Perhatikan contoh-contoh bacaan izhar nun mati atau tanwin yang dibaca dengan izhar. Ya. Contoh yang pertama tadi sudah dibaca sebelumnya. Wa man ahyaha, nun mati pada kata waman, hukum bacaannya disebut izhar. Prakteknya dibaca jelas karena bertemu dengan hamzah. Di sini hamzahnya tampil dalam bentuk alif. Contoh yang bawah, adzaban alima, adzaban alima. Tanwin an pada kata adzaban, hukum bacaannya disebut izhar karena bertemu dengan hamzah, dan hamzah pada contoh aliman di sini tampil dalam bentuk gambar alif. Ini contoh hukum bacaan izhar karena terjadi pertemuan antara nun sukun dengan hamzah, juga tanwin dengan hamzah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca contoh berikutnya, perlu diperhatikan bahwa kesalahan yang harus dihindari saat kita membaca nun sukun atau tanwin yang dibaca izhar adalah satu, hindari jangan sampai bunyi nun atau tanwinnya ditahan lama. Ya, ini kesalahan yang pertama, jangan sampai bunyinya ditahan lama. Yang kedua, hindari saat membaca izhar itu nun sukun atau tanwinnya dibaca saktah. Ya. Yang ketiga, hindari saat membaca izhar ini adalah bunyi nun sukun atau tanwinnya mengeluarkan suara pantulan. Ya, inilah 3 kesalahan yang diingatkan oleh para ulama tajwid yang harus kita hindari saat kita membaca nun sukun atau tanwin yang dibaca dengan hukum izhar. 1. Tidak ditahan lama. 2. Tidak dibaca saktah, berhenti sejenak, ada jeda dulu. Yang ketiga, tidak qalqalah. Perhatikan kembali ke contoh ayatnya. Wa man ahyaha. Hindari 3 kesalahan yang tadi. Yang pertama, tidak ditahan lama. Wa man ahyaha, itu membacanya terlalu lama. Adzaban alima, hindari membaca nun sakinah dan tanwin yang dibaca izhar dengan ditahan lama. Contoh yang kedua, wa kula minha, wa kula minha. Nun sakinah, nun mati, nun sukun pada kata minha, hukum bacaannya disebut izhar karena bertemu dengan huruf H. Contoh bawahnya, qaumin had, qaumin had. Tanwin in pada kata qaumin, hukum bacaannya disebut izhar karena bertemu dengan huruf H.
hindari 3 kesalahan yang tadi sudah disebutkan sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama tajwid. Yang pertama, pembacaan idhar tidak ditahan lama. Contoh, wa kula minha qaumin had, itu membaca lama. Hindari bacaan idhar yang ditahan lama. Atau hindari kesalahan yang kedua, yaitu dibaca sakta, ada jeda dulu. Wa kula min ha qaumin had, ya. Hindari membaca hukum idhar dengan sakta, yaitu ada jeda, ada diam dulu sejenak, padahal bukan tempatnya. Yang ketiga, hindari suara pantulan saat membaca nun sukun atau tanwin yang dibaca idhar. Contoh, wa kula minha qaumin had had. Ya, demikian 3 kesalahan yang harus dihindari. Kita masuk contoh yang ketiga. Tadi contoh yang pertama, nun mati bertemu hamzah, nun mati tanwin bertemu hamzah. Contoh yang kedua yang barusan kita baca, nun mati tanwin bertemu dengan ha. Sekarang contoh yang ketiga, kita akan baca contoh idhar berikutnya yang terjadi ketika nun mati nun sakinah bertemu dengan huruf ain. Ya, sekarang bertemu huruf ain. Contoh yang pertama, an'amallah. Contoh tanwinnya, sami'un alim. Contoh idhar berikutnya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Wa man haulaha. Contoh tanwinnya, narun hamiyah. Ya. Hindari cara pembacaan idhar yang ditahan lama, ada jeda dan ada pantulan. Wa man haulaha, terlalu lama prakteknya. Wa man haulaha, ada jeda. Wa man haulaha, ada pantulan. Ketiga contoh praktik barusan itu mesti dihindari saat kita membaca hukum idhar. Baik, kita menuju contoh berikutnya. Sekarang kita akan membaca contoh bacaan idhar yang terjadi karena ada pertemuan nun sukun, nun sakinah atau tanwin dengan huruf kha. Contoh nun sakinah ketemu huruf kha. Wala min khalfih. Contoh tanwin, hakimin khabir. Sama dengan contoh-contoh sebelumnya, hindari menahan nun terlalu lama, hindari ada jeda dulu di bunyi nunnya atau tanwinnya. Yang ketiga, hindari suara pantulan. Contoh yang terakhir, contoh bacaan idhar karena terjadi pertemuan antara nun sakinah, nun sukun, nun mati dengan huruf ghain. Begitu juga tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu huruf ghain. Contoh nun sakinah, contoh nun sukun atau nun mati yang dibaca idhar karena ketemu huruf ghain. Min ghislin.
min ghislin. Contoh tanwin ketemu huruf ghain. Azizun ghafur. Azizun ghafur. Hindari menahan lama bunyi nunnya. Hindari bacaan saktah, yaitu ada jeda dulu pada nun atau tanwin. Dan yang ketiga, hindari suara pantulan pada nun mati atau tanwinnya. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.